Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelson Ahmad Ramli dengan NIM 2521112. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan nirkabel. Sebelumnya untuk kita memasuki pembahasan, tentu kita harus mengetahui konsep umum dari jaringan nirkabel ini. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel itu adalah sebuah jaringan tanpa menggunakan kabel. Itu bisa kita definisikan dari katanya, yaitu nir yang berarti tanpa dan juga kabel yang artinya kabel. Jadi jika kita gabungkan maka artinya adalah tanpa kabel. Nah, jaringan nirkabel ini tentu saja beragam-ragam. Ada juga jaringan nirkabel ini yang menggunakan gelombang elektromagnetik, ada yang menggunakan gelombang radio, ada yang menggunakan gelombang mikro, dan ada juga yang paling dekat dengan kita adalah gelombang infrared, yaitu seperti yang ada pada di rumah kita, yaitu remote TV, remote DVD, dan sebagainya. Nah, itu adalah yang paling dekat dengan kita. Nah, jaringan nirkabel ini tentu juga bermacam-macam jangkauannya. Ada yang jangkauan jaringannya itu luas, ada juga yang jangkauannya itu sempit. Nah, yang jangkauan luas ini bisa kita contohkan. Yang paling dekat adalah jaringan seluler pada HP kita, yang mana operator-operator seluler itu menggunakan satelit untuk memancarkan sinyal mereka hingga masuk ke HP kita, seperti jaringan 2G, 3G, 4G, dan yang terbaru sekarang adalah 5G. Untuk jaringan yang jangkauannya kecil itu seperti hotspot pada HP kita, yang jaraknya itu hanya beberapa meter saja. Kemudian dalam jaringan nirkabel ini tentu juga memiliki memiliki dua komponen. Yang pertama, tentu kita memerlukan pengirimnya, atau di sini kita sebut sebagai transmitter. Transmitter dalam jaringan nirkabel ini berfungsi sebagai untuk memancarkan sinyal. Nanti transmitter ini akan mengirimkan sinyal kepada satu lagi yang namanya receiver. Nah, receiver ini fungsinya sebagai menerima sinyal dari transmitter tadi. Jika jaringan nirkabel tidak punya receiver, maka transmitternya tidak akan bisa kita menerima sinyalnya lagi. Nah, contoh yang paling mudah dipahami yaitu tentu kita semua sudah tahu, pernah melihat mungkin sebuah mikrofon tanpa menggunakan kabel. Nah, mikrofon tanpa menggunakan kabel ini yang bertindak sebagai transmitternya adalah mikrofon itu sendiri, yang mana dia ada perangkat di situ yang nanti saat kita berbicara maka akan keluar ke speaker kan. Nah, di speaker itu nanti ada sebuah alat yang namanya itu receiver. Receiver itu akan menerima gelombang yang berasal dari mikrofon tadi. Itu adalah contoh paling dekatnya. Nah, manfaat dari jaringan nirkabel ini tentu berbagai-bagai ya dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Kita sebut saja yang pertama adalah dari segi mobilitas. Nah, jaringan nirkabel ini memungkinkan pengguna itu untuk tetap terhubung ke jaringan tanpa harus terikat fisik kepada sumber jaringan. Kenapa? Karena ya jaringannya itu menggunakan ya tanpa kabel, jadi kita bisa pindah duduk dimanapun tanpa kabelnya ikut juga di tempat kita duduk itu. Kemudian instalasinya itu lebih mudah. Kenapa instalasinya itu lebih mudah? Dibilang instalasinya lebih mudah itu, yang pertama, kalau jaringan yang menggunakan kabel tentu harus untuk kabelnya itu tentu harus disesuaikan dulu, ditarik-tarik kabelnya.
disesuaikan lokasinya, harus manjat-manjat, atau seenggaknya contohnya itu kabel optik ya, yang dari dalam tanah. Kabel optik dalam tanah itu tentu kita harus menggali tanah dulu biar kabelnya itu bisa kita instalasi, dan berbagai kesulitan lainnya tentu ada. Nah, selanjutnya adalah fleksibilitas. Nah, jaringan nirkabel ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menambah atau memindahkan perangkat. Nah, maksudnya gimana? Perangkat, misalkan kita wifi-nya di sini di dalam rumah, terus kita mau main wifi di luar rumah, maka tentu saja kita hanya perlu membawa perangkat saja tanpa perlu membawa wifi-nya juga keluar rumah. Selanjutnya adalah akses jarak jauh. Nah, akses jarak jauh maksudnya di sini apa? Kita itu bisa mengakses jaringan nirkabel itu tanpa ada batasan dari kabelnya. Contohnya tadi kan jaringan seluler tadi yang menggunakan satelit. Kita dimanapun kita berada selama ada pemancarnya, maka akses selama ada pemancarnya, jaraknya itu bisa saja sangat jauh. Kita mengaksesnya dimanapun kita berada tanpa terikat langsung ke lokasi tempat pemancarnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari jaringan nirkabel ini. Nah, jenis jaringan nirkabel yang pertama adalah WPAN atau Wireless Personal Area Network. Nah, Wireless Personal Area Network ini memiliki jangkauan yang lebih kecil daripada yang lainnya, yaitu hanya sekitar 10 meteran, bisa saja mungkin hanya sekitar 10 meteran. Nah, contohnya itu yang paling dekat dengan kita adalah Bluetooth pada HP, laptop, dan juga pada earphone kita yang memiliki Bluetooth. Selanjutnya adalah WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, maksudnya di sini apa? Memungkinkan 2 atau lebih perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data pada jarak di area lokal. Nah, jaringan WLAN ini biasanya diakses melalui access point yang mengidentifikasi jaringan tersebut. Nah, tempat-tempat seperti perkantoran, sekolah, perpustakaan itu biasanya menggunakan WLAN dalam jaringan mereka. Nah, selanjutnya adalah WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network, yaitu dapat menghubungkan beberapa titik dalam wilayah metropolitan. Maksud metropolitan di sini apa? Misalkan kota atau wilayah. Contohnya itu misalkan di kampus di Bukit Tinggi ada kampus 1, terus di Bukit Tinggi ada kampus 1, terus di Garegeh juga ada kampus 2. Nah, untuk menghubungkan kampus 1 dan kampus 2 itu kita bisa menggunakan WMAN tadi. Jaraknya itu masih antar kota. Nah, selanjutnya adalah W1 atau Wireless Wide Area Network. Nah, cakupan W1 ini lebih luas, yaitu dia itu bisa mencakup sebuah negara, bahkan sebuah benua tuh bisa dicakupannya. Nah, yang contoh yang dekatnya itu sudah kita sebutkan tadi, yaitu jaringan seluler pada HP kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, perangkat keras jaringan nirkabel ini tentu juga ada berbagai-bagai ya, dengan fungsinya masing-masing. Kita sebutkan yang pertama yaitu adalah access point. Nah, access point ini perangkat yang memungkinkan jaringan nirkabel itu terhubung ke jaringan kabel. Contohnya itu kan pada wifi kan. Nah, di wifi itu kita kan menggunakan, yang sekarang kan masih menggunakan jaringan kabel. Terus nanti access point ini nanti menghubungkannya ke jaringan kabel itu, sehingga nanti menjadi jaringan kabel. Nah, access point ini berfungsi sebagai hub pusat yang mengelola lalu lintas antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel. Nah,
Access point ini biasanya terhubung ke router atau ke switch. Nah, itu kita bisa lihat di WiFi jika ada WiFi di rumah, kalau nggak di sekolah itu biasanya ada itu. Yang kedua adalah router nirkabel. Router nirkabel ini adalah bisa berfungsi sebagai router dan juga bisa berfungsi sebagai access point. Nah, jadi 2 in 1, kita dapat router, kita juga dapat access point. Nah, router ini mengarahkan lalu lintas data antar jaringan, yaitu menghubungkan jaringan lokal ke internet dan memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan tersebut. Nah, jadi jaringan nirkabel ini yang menghubungkan perangkat nirkabel seperti HP, seperti laptop, itu bisa terhubung ke dalam jaringan. Yang ketiga adalah wireless network interface card atau LAN card. Nah, wireless network interface card atau LAN card ini kan biasanya ada itu di laptop kita masing-masing, ada juga di komputer. Itu biasanya ditanam di dalam motherboard. Itu kita bisa bukan ditanam, maksudnya berada di dalam motherboard, atau juga ada juga yang melalui USB. Nah, wireless ini memungkinkan komputer untuk atau perangkat lain ini bisa terhubung ke jaringan nirkabel. Jadi dia ini kalau dalam komponen tadi istilahnya adalah receiver dan transmitter. Jadi LAN card ini kita sebut, ya bisa kita kategorikan sebagai receiver atau penerima sinyal nirkabelnya. NIC atau LAN card ini bentuknya itu seperti kartu yang ada antena-antenanya itu. Nah, itu bisa dicolokkan ke USB atau juga nanti ada juga tuh di motherboard diletakkannya. Selanjutnya itu adalah antena. Nah, antena ini bisa kita kategorikan sebagai receiver juga ya. Contohnya itu kita melihatnya itu pada ATM. Nah, pada ATM itu bukankah terdapat antena di atasnya seperti ATM BNI, BRI, Mandiri, itu kan ada antena di atasnya. Nah, itu contoh dari penggunaan antena pada jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya adalah modem. Nah, modem ini memungkinkan jaringan lokal terhubung ke penyedia layanan internet atau apa istilahnya, ISP, Internet Service Provider, seperti IndiHome, iConnect, dan sebagainya kan. Nah, nanti kita menggunakan modem agar bisa terhubung ke jaringan mereka itu. Nah, meskipun modem ini bukan perangkat nirkabel, tapi ini sering digabungkan dengan router nirkabel tadi dalam satu perangkat agar layanan internet dan fungsi routing nirkabel itu tersedia. Selanjutnya adalah repeater dan extender. Nah, repeater dan range extender ini digunakan itu untuk memperluas jangkauan jaringan internet. Misalkan kita memiliki WiFi di sini, misalkan kita punya WiFi di ruang A, terus kita mau memancarkan lagi WiFi ke ruang B dengan kecepatan yang baik, maka kita memerlukan repeater tadi agar bisa jaringan itu istilahnya itu memantulkan jaringan dari ruang A ke ruang B, jadi kecepatannya itu menjadi stabil. Nah, dengan menerima sinyal dari access point dan router tadi, repeater itu istilahnya itu memantulkan hingga menjadi lebih luas. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep umum dari WPAN ini. Nah, WPAN ini adalah versi lain dari PAN.
Jika pada PAN itu menggunakan kabel, maka pada WPAN ini jaringannya itu bersifat wireless. Nah, jaringannya ini WPAN itu sifatnya itu jaraknya itu dekat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan secara umum pada konsep umum jaringan nirkabel tadi, WPAN itu memiliki jarak mungkin hanya sekitar 10 meteran mungkin, yaitu relatif cukup dekat. Nah, WPAN ini bertujuannya itu agar komunikasi antar perangkat itu menjadi lebih mudah. Maksudnya itu bagaimana komunikasinya itu lebih mudah? Kita tidak perlu lagi menggunakan kabel dalam penyambungan antar perangkat. Kita contohkan yaitu seperti penyambungan HP kita. Jika biasanya kita menggunakan headset secara menggunakan kabel, maka kita bisa menggunakan headset menggunakan Bluetooth. Kita contohkan di sini. Ini adalah contoh headset menggunakan kabel. Lalu saat kita lepas kabelnya, maka headset ini juga bisa menjadi headset Bluetooth. Itu tentu untuk beberapa headset Bluetooth versi-versi yang tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya yaitu contohnya WPAN ini adalah jaringan infrared. Infrared ini bisa kita contohkan seperti sudah kita contohkan tadi kan, seperti remote pada TV di rumah itu menggunakan infrared. Jadi tidak perlu lagi kita menekan tombol yang ada di TV-nya, tapi kita sudah bisa menggunakannya menggunakan remote. Nah, itu contoh dari penggunaannya WPAN pada Bluetooth dan infrared. Nah, WPAN ini selain Bluetooth dan infrared itu juga ada Zigbee. Nah, kelebihan dari WPAN ini adalah yang pertama adalah konsumsi dayanya itu rendah. Kenapa konsumsi dayanya rendah? Ya karena jaringan yang dihubungkannya itu relatif lebih kecil. Seperti Bluetooth tadi, infrared tadi. Contohnya itu kita menggunakan baterai remote kan. Menggunakan baterai pada remote. Nah, itu baterainya itu relatif tahan lebih lama. Padahal kita hanya menggunakan 2 buah baterai A3. Nah, itu adalah bukti bahwa konsumsi daya dari WPAN itu lebih rendah. Nah, mobilitas yang kedua yaitu kelebihannya yaitu mobilitas pergerakannya itu yang tinggi. Jadi kita itu dapat mengakses itu dimanapun kita berada, tapi hanya dalam radius 10 meter, mau ke kiri, 10 meter ke kanan, 10 meter ke depan, ke belakang. Penting dalam radiusnya itu hanya radiusnya itu terbatas, tapi kita bisa bergerak bebas dalam radius 10 meter itu karena tidak menggunakan kabel. Nah, selanjutnya yaitu kemudahan dan kecepatan instalasi. Contohnya itu seperti penggunaan USB Bluetooth. USB Bluetooth itu kita tinggal colokkan ke speaker. Nanti kita hanya perlu menyambungkannya ke HP tanpa perlu instalasi khusus. Itu adalah bukti bahwa instalasi WPAN itu lebih mudah. Selanjutnya adalah fleksibel. WPAN ini memang fleksibel dibanding yang lain. Selanjutnya itu biaya lebih murah. Maksud dari biaya lebih murah ini seperti harga dari satu USB Bluetooth itu paling hanya sekitar 15.000 atau 10 ribuan. Nah, itu kita sudah dapat menyambungkan perangkat kita menggunakan Bluetooth WPAN tadi. Itu adalah contoh bahwa biaya WPAN itu lebih murah. Nah, selanjutnya itu tentu di balik kelebihan juga ada kekurangan. Nah, kekurangan WPAN itu ya pasti yang pertama itu
jangkauannya. Dari segi jangkauan itu sudah pasti kurang. Karena tadi kan sudah dibilang paling hanya sekitar 10 meteran mungkin bisa jadi kan. Terus semakin jauh dari perangkat receivernya sama transmitternya itu jauh, itu kemungkinan data rate-nya itu rendah. Bisa jadi kan nge-lag pas ditekan remote. Misalkan kita menyambungkan headphone ke HP menggunakan Bluetooth. Semakin jauh jarak headphone dari HP, maka suara yang dihasilkan itu seperti nge-lag gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep umum dari WLAN. Nah, sebelumnya kita membahas personal, sekarang kita membahas tentang lokal. Nah, WLAN itu kepanjangannya adalah Wireless Local Area Network. Nah, yang mana WLAN ini menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi datanya. Nah, yang paling dekat contohnya dengan WLAN itu bisa saja kita sebutkan adalah WiFi. WiFi di rumah kita maupun di sekolah itu kan menggunakan gelombang radio untuk transmisi datanya. Nah, WLAN ini memungkinkan komputer dan perangkat lainnya itu untuk terhubung tanpa memerlukan kabel fisik. Nah, gimana maksudnya? Kita contohkan pada Smart TV. Nah, Smart TV itu kita bisa menghubungkan layar HP kita ke Smart TV menggunakan selama Smart TV dan HP kita itu terhubung ke dalam jaringan WLAN atau WiFi yang sama. Itu kita bisa menggunakan Castplay, nama aplikasinya. Itu bisa kita coba, yang mau coba silakan mencoba. Nah, WLAN ini juga memungkinkan terhubung tanpa fisik. Ya kan namanya juga wireless kan, udah ada wirelessnya. Itu ya jelas kan tanpa kabel. Nah, teknologi ini memungkinkan pengguna dalam melakukan akses internet atau berbagi data dalam lingkungan tertentu. Nah, seperti lingkungan di rumah, kantor-kantor, di kampus, atau yang lebih seringnya pasti di kafe. Nah, konsep utama dari WLAN ini adalah adanya titik akses yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat kabel dan sebagai penghubung jaringan nirkabel dan jaringan berkabel. Nah, gimana maksudnya? Nah, jaringan awalnya kan WiFi ini kan berasal dari jaringan kabel yang ada dari Internet Service Provider tadi kan, ISP kan. Seperti IndiHome, Econet, mereka akan menyediakan layanan menggunakan kabel, terus mereka masukkan ke rumah kita. Nah, yang menjadi titik aksesnya itu adalah router nirkabel yang sudah dilengkapi dengan antena ya untuk memancarkan dan juga menerima sinyal radionya. Nah, jadi jaringan yang masuk ke rumah kita itu dalam bentuk kabel, kemudian dipancarkan menggunakan router nirkabel tadi, sehingga kita bisa mengaksesnya tanpa kabel. Nah, untuk bisa menerima jaringan nirkabel tadi, tentu di perangkat kita itu harus sudah terpasang yang namanya itu, yang tadi kan sudah kita sebutkan adalah LAN card. Nah, LAN card ini bentuknya itu kan tadi seperti seperti kartu kan, tapi memiliki antena tadi kan, memiliki antena tadi. Nah, itu bisa terhubung sehingga PC kita atau perangkat komputer seperti laptop, perangkat komputer kita dan laptop bisa terhubung jaringan wireless ini. Nah, karena menggunakan LAN card. Jika tidak ada itu maka tidak bisa. Sebagaimana tadi kan komponen dari jaringan nirkabel itu kan dua tadi. Ada yang namanya itu transmitter dan juga ada yang namanya itu receiver. Nah, di jaringan WiFi di rumah kita itu, maka pemancarnya itu, router nirkabelnya itu bertindak sekarang sebagai transmitter atau pemancar. Nah, yang bertindak sebagai receiver-nya itu sekarang adalah LAN card itu.
yang sudah kita pasang di PC ataupun di laptop kita. Nah, LAN card ini memiliki keunggulan yaitu kemudahan dalam pemasangan dan pemeliharaan jaringan serta fleksibilitas dalam penggunaan perangkat. Tetapi dalam instalasinya mungkin WLAN ini lumayan lebih agak perlu bekerja dibandingkan kita menggunakan WPAN tadi, dimana WPAN tadi hanya perlu tinggal colok terus bisa kita pakai, sementara WLAN ini kan memerlukan ISP dulu kan, jadi ISP provider tadi, yaitu kabel harus kita instalasi dulu, harus ditarik-tarik kabelnya tadi, harus sesuaikan lokasinya agar tidak mengganggu yang lain, baru bisa masuk ke rumah kita. Nah, selain tadi kan sudah disebutkan juga keunggulan, tentu juga ada beberapa kelemahannya. Kelemahannya yang pasti kan jika yang tadi personal jangkauannya lebih kecil, maka kekurangan di WLAN tadi adalah lokal. Maka lokal itu jaraknya itu tentu juga terbatas. Tentu hanya sekitar pada perkantoran, tentu hanya di sekitar perkantoran itu saja, di perumahan di sekitar perumahan, di sekolah di sekitar sekolah itu. Yang namanya lokal tentu ada batasannya. Dan juga kemungkinan itu adalah keamanan, di mana keamanan jaringan wireless, jaringan WLAN ini kan bisa saja kan ada orang yang bisa membajak WiFi menggunakan Linux untuk membajak kata sandi kita. Nah, kemungkinan juga adanya interferensi sinyal. Nah, bisa jadi kan sinyalnya itu nge-lag atau gimana kan, ya namanya juga kelemahan dari jaringan wireless pada umumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis keamanan dari WLAN tadi. Nah, tentu kita semua menginginkan sebuah jaringan yang aman dan terpercaya agar bisa mencegah dari pencurian, bahkan pembobolan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk seperti saat kita penggunaan WiFi kan, tentu kita tidak ingin WiFi kita ini dipakai sembarangan oleh orang-orang, misalnya untuk bermain judi ataupun untuk apapun yang membuat kita itu merasa bahwa orang ini tidak berkepentingan. Nah, caranya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu kita sebut adalah autentifikasi dari pengguna. Nah, untuk menjaga keamanan jaringan WLAN ini diperlukan sistem autentifikasi penggunaan yang kuat. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan username dan password. Nah, contohnya itu saat kita akan login ke WiFi kan, tentu saat kita bisa menggunakan password. Dan juga untuk sistem satu lagi ada yang namanya itu login hotspot. Maka itu memerlukan username dan password yang sudah terdaftar. Dan juga kita juga bisa menggunakan sertifikat digital seperti HTTP menjadi HTTPS, atau bahkan yang lebih amannya lagi bisa menggunakan biometrik seperti sidik jari ataupun pengenalan wajah kita. Nah, yang kedua adalah kita bisa menggunakan enkripsi data. Nah, selain dari autentifikasi penggunaan tadi, enkripsi data ini juga merupakan komponen yang penting dalam keamanan WLAN. Nah, berbagai protokol enkripsi seperti WPA2 dan WPA3 dapat digunakan untuk melindungi transmisi data kita ini agar tidak dapat dibaca atau bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, contoh dari enkripsi data ini apa? Nah, saat kita membuat hotspot, tentu ada pemilihan keamanan kan, WPA2 dan WPA3. Saat kita klik, maka kita akan disuruh memasukkan kata sandi. Nah, kata sandi ini saat dimasukkan,
uh, saat saat kita akan mengakses WiFi, setelah kita masukkan kata sandi tadi, orang yang mengakses WiFi kita tentu memerlukan kata sandi untuk memasukkannya. Nah, kata sandi itu saat dimasukkan tentu dalam bentuk bintang-bintang. Nah, bintang-bintang itu yang kita sebut dengan enkripsi data. Nah, yang ketiga adalah kontrol akses. Nah, untuk memastikan bahwa hanya kita sebagai pengguna yang memiliki otorisasi, pokoknya hanya kita yang memiliki hak penuh dalam mengakses jaringan WLAN atau WiFi kita itu, maka kita memerlukan kontrol akses yang ketat. Nah, salah satu perangkat keras yang dapat mewujudkan itu adalah MikroTik. Nah, MikroTik ini lebih simpelnya adalah alat yang memberikan kuasa penuh kepada pengguna untuk mengatur jaringan. Kita ini bisa membatasi bandwidth, bisa memblokir situs-situs yang tidak penting, dan juga kita bisa memblokir secara permanen. Nah, itu saat kita menggunakan MikroTik. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita yang keempat adalah menggunakan firewall. Nah, firewall ini tentu sudah tidak asing bagi kita para pengguna internet, yang mana firewall ini sudah ada, bahkan pada antivirus juga ada kan? Pada antivirus itu juga ada firewall, yang mana untuk saat orang masuk pertama itu masuk ke dalam firewall dulu. Jadi firewall nanti akan mengirim notifikasi atau apapun itu yang dapat kita pertimbangkan bahwa si pengakses ini bisa boleh memasuki jaringan kita atau tidak. Nah, itu tadi adalah jenis keamanan dari perangkat tadi.